Dana penelitian besar, udah pasti. Tapi kenapa setiap kali pengurusan pendanaan ini pasti muncul masalah? Kenapa honor tim itu kecil? Dan honor timnya besar, kenapa sering dipertanyakan? Emang kelihatannya kayak nggak terlalu besar sih masalahnya. Di satu sisi lain, pemerintah tuh ngejaga akuntabilitas. Di sisi lain lagi, peneliti butuh ruang yang cukup buat kerja profesional. Dari itu semua muncullah satu kebijakan yang ngecoba menyeimbangkan gitu dua hal tadi. Tapi justru ngebuka banyak kritis baru. Kemen 87-M-Cup tahun 2026 menarik. Kita bahas. Regulasi Kemendikti-Saintek 87-M-Cup tahun 2026. Rekan dosen, kalau kita mau memahami kenapa honorarium penelitian diatur dengan cukup detail, maka kita harus ada satu hal yang mendasar. Penelitian yang dibiayai negara bukan cuma aktivitas akademik, tapi juga aktivitas penggunaan anggaran publik. Dari sini negara masuk bukan buat ngebatasi kreativitas, tapi buat memastikan kalau setiap rupiah yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan. Lewat Kemendikti-Saintek nomor 87-M-Cup-2026, pemerintah secara resmi menetapkan satu kerangka yang lebih teknis terkait. Satuan biaya masukan lainnya, khususnya buat honorarium tim pelaksana penelitian, yang seluruh pembiayaannya bersumber dari APBN dan digunakan dalam program penelitian dan pengembangan. Artinya, di aturan ini nggak berdiri sendiri ya rekan dosen, ini jadi jembatan teknis antara kebijakan anggaran negara dengan praktik di lapangan, terkhusus di perguruan tinggi. Beberapa fungsi penting dari regulasi ini bisa kita cek sama-sama. Sebagai acuan penyusunan RAP atau rencana anggaran biaya, ini biar perencanaan nggak terlalu bebas tanpa batas ya. Sebagai dasar penganggaran honorarium tim, biar enggak terjadi ketimpangan atau pemborosan, dan sebagai pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban, karena setiap penggunaan dana APBN tadi pasti bakal ada audit. Yang menarik lagi rekan dosen, kalau regulasi ini tuh nggak berdiri sendiri di ruang kosong, justru terhubung langsung dengan kebijakan fiskal yang lebih luas, yaitu di PMK nomor 32 tahun 2025 soal standar pembiayaan masukan tahun 2026. Di sini kita mulai nih ngelihat kalau kebijakan ini bukan soal kampus atau dosennya, tapi soal bagian dari desain besar pengelolaan keuangan negara. Tapi pertanyaannya, waktu semua udah diatur nih, apakah praktik di lapangan jadi lebih adil atau justru lebih kompleks? Dosen muda yang ambisius mau kejar cerdas tahun ini, tapi mimpinya ketahan karena naskahnya ditolak Sinta bertubi-tubi. Masalah klasik, ada di soal nulis tanpa paham template dan aim atau scope jurnal. Hasilnya, udah pasti waktunya habis cuma buat nunggu jawaban yang isinya aja ke-reject. Sampai akhirnya, ketemu rahasia jawaban dari masalah yang dialami lewat e-course dunia dosen. Sinta Scopus Mastery dari draft ke accepted, rahasia publish jurnal bereputasi. Tembus Sinta itu ada polanya. Nggak sampai sebulan setelah revisi total. Naskahnya langsung under review. Mau senasib kalau kayak gini jadinya? Jangan trial error sendirian. Klik link di bawah ini dan mulai perbaiki naskahmu sekarang. Batas honorarium maksimal 25% dari dana penelitian. Rekan dosen, salah satu poin yang bisa dibilang paling krusial dan paling sering jadi perdebatan ada di batasan honorarium. Dalam regulasi APBN tahun 2026 aja disebutkan kalau honorarium tim pelaksana penelitian maksimal di 25% dari total dana penelitian. Sekilas, angka ini kelihatan kecil atau sepele ya. Justru implikasinya itu cukup besar ternyata. Coba kita lihat sama-sama ilustrasinya. Dana penelitian di 200 juta. Maka secara langsung honorarium maksimal di 50 juta. Artinya, dari keseluruhan dana yang diterima oleh kita, cuma seperempat yang boleh dialokasikan buat manusia atau tim. Terus sisanya kemana? Udah pasti dialokasikan ke bahan penelitian, operasional, alat, dan fasilitas atau bahkan publikasi dan iuran. Di satu sisi, kebijakan ini tuh punya tujuan yang jelas, yaitu mencegah dominasi honor dibanding output. Ngepastiin dana benar-benar digunakan buat kegiatan riset dan menjaga keseimbangan antara proses dan hasil. Tapi di sisi lain, muncul dilema yang nggak bisa dibilang sederhana, karena penelitian bukan soal biaya operasional, tapi juga kerja intelektual yang intens dan memakan waktu. Dan di titik ini muncul beberapa realita di lapangan, di mana tim peneliti harus bisa berbagi kue yang terbatas nih. Semakin banyak anggota tim, ya sama aja semakin kecil honor individu atau sebaliknya.
tim dibuat kecil itu ada beban kerja yang tidak proporsional yang juga perlu dipahami. Aturan ini nggak berlaku universal ya. Ini cuma berlaku buat penelitian yang sumbernya dari APBN atau DIPA Kemendikbudristek. Sementara buat dana mandiri, hibah industri atau kerjasama eksternal bisa punya fleksibilitas yang berbeda. Dan ini menciptakan satu dinamika, yaitu sumber dana menentukan fleksibilitas dan fleksibilitas menentukan kesejahteraan tim. Risiko dan titik kritis kebijakan Kemendikbudristek 87/M/K 2026. Di atas kertas, kebijakan emang kelihatan ideal, tapi waktu masuk ke praktiknya, pasti ada ruang abu-abu yang perlu dikritisi nih rekan dosen. Setuju? Jadi salah satu resiko paling sering muncul ada di soal distribusi honorarium dalam timnya. Karena dalam banyak kasus terjadi dua hal yang terbilang ekstrim. Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, honor dibagi ke terlalu banyak nama. Jadi setiap individu dapat bagian yang sangat kecil. Yang kedua, honor terkonsentrasi pada sedikit orang, tapi enggak semua berkontribusi secara signifikan. Dari sini muncul pertanyaan, apakah pembagian honor udah mencerminkan kontribusi nyata? Selain itu, ada persoalan teknis yang juga cukup krusial. Gimana ngebedain antara waktu kerja penelitian sama waktu kerja administratif? Gimana ngukur kontribusi intelektual dibandingkan dengan kontribusi operasional? Karena dalam penelitian sendiri, enggak semua kerja bisa diukur secara kuantitatif. Bener kan? Ada juga isu yang lebih dalam nih, yaitu soal akuntabilitas versus fleksibilitas. Dimana kalau terlalu ketat, bisa membuat peneliti merasa dibatasi. Sementara kalau terlalu longgar, ya bisa dirawan penyalahgunaan. Dan kebijakan 25% ini ada tepat di tengah-tengah tarik-menarik itu. Beberapa titik kritis yang sering muncul di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian antara beban kerja dan honor yang diterima, dan kesulitan menyusun justifikasi honor pas audit, potensi konflik internal dalam tim penelitian, dan tekanan buat menyusun struktur tim demi efisiensi anggaran. Yang menarik lagi, problem ini bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan dalam sistem. Kebijakan soal satuan pembiayaan masukan ini bukan cuma aturan teknis ya rekan dosen, tapi lebih ke cerminan gimana negara melihat penelitian. Apakah sebagai investasi jangka panjang, atau cuma sekedar proyek yang harus diefisiensi secara anggaran? Karena di balik angka 25% itu ada pertanyaan yang belum sepenuhnya tuh terjawab. Seberapa besar sebenarnya negara menghargai kerja intelektual? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.